Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah jualan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarhul Muhtadin yang membicarakan tentang kitab haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat etikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tersebut karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-7 ya, daripada bulan Muharram. Kalau kemarin dihitung dari hari Senin tanggal 7. Tapi kalau dihitung mulai hari Minggu berarti malam ini tanggal 8. Nah, maksud dulu adalah pada hari yang ke-10 nanti bulan Muharram ini, yaitu tepatnya pada hari Rabu. Kalau hitungan hari Senin, hari Rabu itu tanggal 10 Muharram, kita disunatkan untuk berpuasa. Namanya puasa Asyura. Puasa Asyura
kelebihannya adalah diampuni oleh Allah dosa setahun yang telah lewat. Apabila kita berpuasa pada hari itu, hari Asyura, maka akan dapat menghapus dosa setahun yang telah lewat, yaitu dosa yang kecil. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang sebenarnya bisa berpuasa nanti pada hari Rabu yang akan datang. Amin. Nah, kemudian kita masuki kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Istita'ah, nazar dan kafarah atau hutang kepada manusia, sekalipun hutang itu tertunda atau ditunda pembayarannya oleh orang yang menghutangi sampai kembali dan menunaikan haji, istitoah artinya syarat orang yang wajib haji itu istitoah. Artinya istitoah mampu, sanggup untuk membiayai keberangkatan, kepulangan, sanggup di sana, dan juga sanggup anak-anaknya yang tinggal di kampung, terjamin. Nah, itu istitoah. Kalau dia mempunyai harta namun masih dihutang orang dan dapat ditagih ketika itu juga, maka dianggap seperti harta yang sudah ada. Ini orang punya harta tapi dihutang orang hartanya, tetapi kalau ada ditagih, kamu ditagih itu dibayarnya aja. Nah, itu berarti sama dengan harta yang sudah ada. Artinya ada harta. Dan kalau sulit ditagih, ngalih tagihannya, maka bukan termasuk harta yang sudah berada di tangannya. Namun tagihannya ngalih, memang hartanya ada di hutang orang, tetapi tagihannya sulit ngalih, jawabannya apabila ditagih hutang tarsok terus, ntar esoknya pulang, ntar besok lagi, karena kesudahannya. Nah, ngalihkannya memang ada harta tapi dihutang orang, tapi kalau ditagih ngalih, berarti itu sama dengan tidak ada mempunyai harta. Istitoah adalah artinya mampu. Kemudian disyaratkan pula perbelanjaan dan kendaraan itu lebih dari perbelanjaan orang yang menjadi kewajibannya. Memberikan nafkah seperti istri, anak-anaknya, dan budaknya yang diperlukannya, yakni perbelanjaan yang layak seperti pakaian dan makanan, biaya pemeliharaan orang tua yang ditinggalkan. Apabila misalnya berangkat haji ada meninggali orang tua yang sudah orang tua renta, nah itu harus ada yang menjaganya di rumah. Atau mengambil upah misalnya orang menjagakan. Apabila ada,
meninggal orang tua, ya, meninggali orang tua ya di rumah, itu harus ada yang menjaganya. Atau misalnya anak-anak yang halus, harus ada juga yang memeliharanya. Nah itu semua biaya pemeliharaan orang tua yang meninggalkan, ya kan, harga obat dan biaya perobatan bagi mereka yang ditinggalkan itu termasuk juga ada berisi, ada duit gasan ongkos biaya-biaya tersebut. Karena keluarga dan budak sangat memerlukan pembiayaan lebih dari keperluan orang lain, dan memang sudah menjadi kewajibannya memberikan apakah kepada mereka. Justru itu disyaratkan kelebihan hartanya semenjak berangkat sampai kembali ke tempat tinggalnya. Harusnya kelebihan hartanya ada, ya kan? Baik kasan tulang kasan berangkat, pembiayaan di sana, baik yang kasan yang tinggal, ya kan, pemeliharaan, pengobatan misalnya, nah itu sudah terjamin, sudah cukup. Dan kalau tidak ditinggalkan oleh orang yang naik haji, akan apakah dan belanja keluarga seperti yang disebutkan di atas, maka tidaklah wajib naik haji sampai ia meninggalkan apakah dan perbelanjaan untuk mereka semenjak berangkat sampai pulang. Jadi amun kada kawa yang akan ada biaya kasar nang di rumah nang ditinggalkan kada ada biayanya, kada wajibnya itu lagi. Biarnya berangkat pulang dan sudah mampu haji kawa ya lah, kasar bisa kawa nang di rumah kasihan kalau kada wajib juga haji. Artinya kada wajib lagi yang berangkat haji sampai inya ada meninggali harta biaya kasar yang ditinggalkannya di rumah. Tetapi qadhi boleh menyuruh memilih, qadhi boleh menyuruh memilih antara menceraikan istri dan meninggalkan nafkah yang dititipkan pada orang lain yang dipercayai agar nafkah tadi dapat diberikan kepada orang yang bersangkutan, yang dimulai dari hari pergi berangkat tadi sampai pulang. Disyaratkan pula apakah dan perbelanjaan yang disebutkan di atas lebih dari sewa rumah tempat tinggal dan biaya seorang budak yang pantas yang apabila diperlukan yang akan dijadikan pelayan karena mengingat kedudukan istri atau karena istri tidak dapat melayani dirinya sendiri. Kalau rumah dan budak sangat baik, maka boleh diganti dengan yang sesuai kepatutan bagi istri dan yang lebihnya. Yang lebihnya dapat dipergunakan untuk biaya naik haji, demikian pula yang berlaku pada pakaian dan perhiasan. Tidaklah wajib bagi orang yang alim atau orang yang sedang belajar menjual semua kitab yang diperlukannya
terkecuali kalau ada satu judul, dua buah kitab, dan segala keperluannya dapat dipenuhi dengan satu kitab saja, maka wajib menjual kitab yang kedua. Ini misalnya orang alim ya kan, atau orang yang lagi belajar, jadi ongkos ada misalnya terpaksa berjual, misalnya menjual kitab, nah tidak boleh ya, kecuali ada misalnya kitab itu dua butik, boleh dijual satu butiknya yang sama hasilnya ya. Tidak wajib tentara menjual senjatanya, dan tidak wajib juga pengrajin dan tukang menjual alat-alat pertukangannya. Karena wajib ya, misalnya seorang tentara atau seorang tukang, kalau anak tukang haji itu menjual alat-alat tukang apa bisa ya kan? Kulitnya enak kayak apa? Anak petukang lagi. Atau misalnya menjual senjata. Senjata anak-anak aja bukan senjata, menjual senjata. Kulitnya kayak apa enak? Kan ada senjata lagi. Nah bisa ya. Ada wajib. Syekh Muhammad berkata di dalam kitab Tuhfah, pendapat yang lebih baik bahwa siapa yang tidak dapat menahan nafsunya dari bersenggama tidaklah disyaratkan dalam haji itu mampu membawa istri atau jariah berangkat bersamanya. Ini pendapat yang lebih baik dari siapa yang tidak dapat menahan nafsunya dari bersenggama tidaklah disyaratkan dalam haji itu mampu membawa istri atau jariahnya berangkat bersamanya. Oleh karena itu kewajiban haji itu tetap menjadi kewajibannya. Syekh Muhammad berkata di dalam kitabnya yang bernama Khasyah Ibtah, Khasyah Idhak ya, terkecuali kalau diduga karena tidak melakukan senggama akan menyebabkan timbul penyakit yang dapat memperbolehkan dia bertayamum, dan ini sesudah dicoba beberapa kali atau dengan keterangan dua orang dokter yang adil lagi arif, maka disyaratkan wajib haji baginya untuk membawa istrinya atau jariahnya, karena istri atau jariah disamakan dengan kendaraan dalam perjalanan yang jauh. Dipahami dari apa yang diterangkan di atas bahwa tidak wajib menjual jariah untuk memperoleh perbelanjaan haji. Kalau memang jariah itu diperlukan, umpamanya menyingkirkannya dari berbuat zina atau akan menimbulkan penyakit yang menyebabkan dia boleh bertayamum karena tidak bersenggama, maka kepadanya tidak diberati menjual jariah, sekalipun masa pergi telah sempit, namun haji tidak wajib baginya. Syarat yang ketiga, hendaknya jalan aman, artinya tidak takut terjadi bahaya baik yang menimpa pada jiwa, kehormatan, dan hartanya, sekalipun aman itu hanya menurut dugaan saja. Nah, jadi di perjalanan
harus aman, jangan tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya ya Pak, di dalam perjalanan itu tidak aman, atau misalnya ada peperangan di daerah di situ, yang dikhawatirkan kalau pesawat lewat itu ditembak orang, nah kan bisa kalau wajib haji. Ya ada aman sebenarnya. Jadi aman di jalan itu termasuk syarat wajib haji juga. Siapa yang takut atas keselamatan jiwa, kehormatan dan harta, sekalipun hanya sedikit, atau takut kepada binatang buas, atau musuh, atau orang yang bukan Islam, atau perampok, dan tidak ditemukan jalan lain, maka tidaklah wajib atasnya menunaikan ibadah haji, karena menimbulkan mudarat, baik takut yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dan tidak disyaratkan aman terhadap harta perniagaan yang dibawanya. Tidak disyaratkan aman tadi terhadap harta perniagaan yang dibawanya jika masih merasa aman ditinggalkan di negerinya. Dan tidak disyaratkan aman terhadap harta orang lain, terkecuali jika wajib dia memeliharanya dan dibawanya. Tetapi kalau musuh yang terdiri dari orang yang bukan Islam, maka sunat ia pergi haji sambil memerangi musuhnya kalau ia memperoleh perlengkapan senjata menurut syarat. Tetapi kalau ada jalan lain, maka wajiblah dia pergi naik haji dengan menempuh jalan itu, sekalipun jauh dari diperbolehkannya perbelanjaan untuk menjalani jalan itu. Jadi misalnya jalan ini ada aman, jalan udara ada aman misalnya, jalan darat aman, wajibnya menempuh jalan darat. Dan kalau tidak diperboleh jalan lain, ada jalan melainkan melalui lautan, maka wajib naik haji melalui laut. Kalau kebiasaannya jalan itu aman. Semua yang diterangkan di atas berlaku bagi kaum lelaki, kaum lelaki. Demikian lagi perempuan kalau diperoleh lelaki yang melindungi dirinya. Demikian lagi perempuan kalau diperoleh lelaki yang melindungi dirinya, mahram kali kita. Dan kalau kebiasaan melalui jalan laut akan menghadapi bahaya karena ombak besar pada waktu tertentu atau menurut dugaan seimbang antara aman dan bahaya, maka haramlah dia pergi haji melalui jalan itu. Dan kalau juga dicobanya melalui jalan tersebut karena sesuatu maksud, maka dilihat jarak pelayaran yang dihadapinya sudah pernah dilayarinya, maka boleh dia kembali ke negerinya. Dan pelayaran yang dihadapinya hanya sedikit yang pernah ditempuhnya, atau
sebagian yang belum pernah dilayarinya, dan sebagiannya lagi pernah dilayarinya, maka ia tidak boleh kembali ke negerinya, tetapi wajib meneruskan pelayarannya. Kalau diperolehnya jalan lain selain dari jalan laut, ketika kembali ke negerinya sesudah melaksanakan haji, ya, inilah ketentuan yang berlaku bagi yang menempuh jalan laut yang seimbang antara aman dan bahaya. Tetapi kalau terdapat perbedaan, umpamanya sebagian sangat menakutkan dan sebagiannya kurang menakutkan dan sebagian lagi aman, maka dilihat pelayaran yang dihadapinya. Kalau singkat namun menakutkan dan jarak yang sudah ditempuhnya atau jarak yang belum ditempuhnya sangat-sangat menakutkan, maka tidak wajib meneruskan perjalanan. Dan kalau yang dihadapinya itu masih jauh tetapi aman dan telah ditempuhnya daerah yang ditakutinya dan yang berbahaya, maka wajiblah dia meneruskan pelayaran. Kalau ditanya orang kenapa diwajibkan meneruskan pelayaran untuk menunaikan haji dan diharamkan kembali, padahal wajib haji itu adalah wajib terakhir, jawabnya bahwa dalam masalah orang yang takut akan lumpuh atau ihram haji waktunya sudah sempit, atau orang yang bernazar mengerjakan haji pada tahun itu, atau yang dimaksudkan dengan wajib itu tetapi wajibnya pada jaminannya. Syarat yang keempat, diperolehnya bekal dan air sepanjang perjalanan. Syarat yang keempat, diperolehnya bekal dan air sepanjang perjalanannya dengan harga yang patut sesuai dengan harga di tempat itu dan waktu itu. Maka kalau tidak diperolehnya air atau untuk membayar harga air sekalipun hanya pada suatu perhentian yang biasa dilaluinya dalam perjalanannya, maka tidaklah wajib mengerjakan haji. Dan juga hendaklah diperolehnya makanan binatang tunggangannya pada setiap tempat perhentian, karena biaya makan binatang tunggangannya lebih besar dari jumlah perbekalan dan harga air. Tidak wajib naik haji bagi perempuan sekalipun sudah mencapai usia tua yang tidak menimbulkan keinginan lagi, atau ia termasuk penduduk kota Makkah terkecuali disertai oleh suaminya, sekalipun suaminya terdiri dari orang yang fasik atau lelaki muhrimnya yang haram nikah dengannya dari kalangan keluarga atau adanya hubungan sesuatu dengannya, atau mertua atau ayah tiri atau anak tiri. Jadi tak wajib bagi perempuan ya naik haji tadi terkecuali ada mahram muhrim nikah. Amun kalau muhrim mendampinginya itu kada wajib haji. Makanya kalau perempuan tadi biasa ya
kalau naik haji siapa muridnya? Muridnya nanti orang menjaganya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki ada urusan dengan murid, ya kan? Ini bisa menjaga diri seorang kan? Kalau kebinian kali itu syarat itu ada murid. Amun gak ada murid, karena Allah, ya kan? Amun dengan lakinya seorang ada masalah. Ada laki dia kan bukan ada, nah pasti ada murid, ada nak menjamin nyaman, mengamankan si dunia tadi. Nah, sampai kira-kira sampai di sini dulu yang dapat Allah sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian Allah SWT mampu di segala dosa-dosa kita, bersama orang kita, guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, baik dari dunia atau di akhirat. Kemudian Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.